Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Semoga di pagi yang cerah ini kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ibu pendamping atau wali murid dari siswa-siswi MPLS SMA Negeri 1 Pasirian. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang pengenalan budaya dan tata tertib, saya akan memperkenalkan saya. Nama saya Ibu Sunani, alamat saya di Candipuro. Untuk tatib atau tata tertib sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian itu sudah dibagi pada waktu daftar ulang yang insyaallah bulan Juni. Kalau sudah dibaca, alhamdulillah kalian sudah tahu apa pelanggaran yang tidak boleh, atau mungkin apa perbuatan apa yang tidak boleh, apa yang boleh itu sudah ada. Jadi kalau kalian melakukan suatu pelanggaran, itu ada pelanggaran yang masuk, pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Itu bisa kalian baca. Nanti kita pelajari bersama-sama apa yang harus kita cegah pada waktu kalian masuk di SMA Negeri 1 Pasirian, yaitu pada waktu sekolah luring atau tatap muka, baik daring ataupun luring bisa kalian pahami nanti di tatib. Baik anak-anak, ini ada beberapa yang perlu saya jelaskan kepada kalian terkait pengenalan budaya. Yang kita bahas pertama adalah pengenalan budaya yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian. Pengenalan budaya dan tata tertib sekolah, pengertiannya adalah kata budaya sendiri itu merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, budaya dikenal dengan kata culture, yang berasal dari bahasa Latin yaitu color, yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Istilah culture sendiri juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan. Biasanya kita mendengar dengan kata kultur, budaya, dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Jadi, namanya budaya itu berasal dari kebiasaan. Jadi, kebiasaan suatu sekolah supaya lebih baik itu seperti apa? Nah, yang berperan di dalamnya adalah warga SMA Negeri 1 Pasirian, yang disebut sebagai warga negara. Warga SMA Negeri 1 Pasirian itu adalah kepala sekolah, Bapak Ibu guru, staf TU, karyawan, dan siswa SMA Negeri 1 Pasirian. Jika semuanya itu bergotong royong atau bekerja sama untuk membangun suatu budaya yang lebih bagus, itu hasilnya itu akan menghasilkan siswa yang berkarakter. Kemudian
Proses pembentukan karakter diawali dengan pembiasaan. Proses pembiasaan inilah yang kita kenal dengan budaya atau pembudayaan. Maka, dalam rangka membentuk karakter yang dituju, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Kemudian 5 budaya sekolah membentuk karakter siswa. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Gerakan ini bertujuan menumbuhkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau GLS, gerakan literasi sekolah, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Program ini tentunya selaras dengan peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu program yang dicanangkan adalah kegiatan 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum waktu pelajaran dimulai. Biasanya waktunya itu sebelum jam 7, jadi jam 7 kurang seperempat atau jam 6.45 itu sudah dimulai literasi. Jadi pada waktu jam 7 kita sudah memulai pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuan dapat dikuasai secara lebih baik. Materi baca berisi nilai-nilai budi pekerti berupa kearifan lokal, nasional, global yang disampaikan sesuai tahap perkembangan siswa. Jadi intinya siswa diharapkan untuk lebih banyak membaca. Jadi budaya literasi itu sangat penting untuk menambah wawasan pengetahuan siswa, baik itu siswa atau mungkin warga SMA Negeri 1 Pasirian. Di SMA Negeri 1 Pasirian, penanaman karakter yang berupa literasi itu sudah ada, disediakan pojok baca untuk dimanfaatkan oleh peserta didik. Dengan begitu peserta didik bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya pada waktu yang telah ditentukan maupun pada waktu yang lain, misalkan istirahat atau mau pulang ke rumah, mampir dulu ke pojok baca, itu dipersilahkan. Tentu akan sulit bagi anak untuk memiliki kesempatan membaca buku non pelajaran di luar sekolah karena mereka sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah maupun interaksi sosial dengan masyarakat. Untuk yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu di SMA Negeri 1 Pasirian itu banyak. Insya Allah ada lebih dari 20 ekstra. Mulai dari baca Al-Quran, Al-Banjari, kemudian tari, jujitsu, karawitan, dan banyak. Jadi intinya kalian bisa mengikuti nanti pada waktu pembelajaran bersifat luring. Jadi kegiatan ekstra ini
Untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik, sekolah perlu memfasilitasi terselenggaranya proses penumbuh kembangan minat dan bakat itu. Jadi di SMA Pasirian itu sudah ada banyak ekstra dan alat-alatnya pun sudah insya Allah sudah tersedia. Mulai dari sepak bola juga ada bolanya, bola voli, panjat tebing, kemudian alat albanjari juga ada, kemudian tari. Jadi tari itu sudah banyak di sini mengeluarkan siswa-siswa yang sangat berpotensi sekali. Dengan kegiatan tersebut, seorang peserta didik itu terbiasa dengan berbagai macam kegiatan positif. Jadi untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang negatif, sekolah memfasilitasi yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kalian tinggal milih nanti pada waktu materi ekstrakurikuler, kalian bisa memilih ngisi link. Biasanya ngisi link untuk untuk minat apa yang akan kalian pilih. Nah, itu bisa kalian pilih lewat materi ekstrakurikuler. Jadi berbagai macam kegiatan positif di situ sudah banyak, baik menyangkut kemampuan fisik maupun mental. Ada banyak ekstrakurikuler yang bisa dikembangkan. Dengan tempaan mental dan fisik yang kontinu di lingkungan organisasi ekstrakurikulernya, kelak seorang anak pemikiran dan tenaga yang lebih, tenaga ekstra. Mereka tidak akan manja, bermalas-malasan, dan anarkis. Karena setiap perbuatannya itu akan bersifat positif karena sudah digembleng di SMA dengan berbagai macam ekstrakurikuler. Mereka akan terbiasa aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kalau nanti kalian pingin ekstra, diusahakan kalian harus ikut ekstra. Karena apa? Menggembleng kalian nanti pada waktu keluar dari SMA Negeri 1 Pasirian, kalian bukan siswa yang manja, yang malas, yang ogah-ogahan. Jadi nanti kalian bisa lebih kreatif, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab pada waktu kalian terjun di masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu menetapkan kegiatan pembiasaan pada awal dan akhir KBM. Kegiatan ini bertujuan membentuk kebiasaan harian yang bersifat rutin. Bentuknya tidak terlalu berat, hanya memerlukan konsistensi. Karena rutin biasanya cenderung disepelekan. Oleh sebab itu, guru selaku penanggung jawab kegiatan ini memegang peran penting dalam menjaga keterlaksanaan program ini. Jadi kegiatan yang bisa dilakukan antara lain mengikuti upacara bendera pada waktu hari Senin, pada waktu tatap muka, kemudian apel. Kalau misalkan upacara dilaksanakan hari Senin, kalau apel bisa dilaksanakan selain hari Senin. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini biasanya itu di awal pembelajaran setelah literasi. Jadi ada bacaan ada lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan oleh seluruh siswa SMA Negeri 1 Pasirian di kelas masing-masing dengan dikasih instrumen di kelas-kelas itu lewat di sentral. Kemudian lagu-lagu nasional biasanya di pulang sekolah dan berdoa bersama di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Ini diharapkan dari pembelajaran yang kalian pelajari mulai dari awal sampai akhir itu bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Jadi kalian bisa nanti kalau sudah bermanfaat, insya Allah apapun yang kita lakukan nanti terjun di masyarakat itu hidupnya lebih enak dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegiatan serupa perlu dilakukan yaitu antara lain
refleksi. Mungkin pada waktu kalian pembelajaran itu bosan, itu bisa keluar, maksudnya keluar pembelajarannya di luar kelas, bisa selingan-selingan di situ, bisa nyanyi, bisa melakukan suatu game, supaya kalian pada waktu menerima pembelajaran itu tidak kalau bahasa Jawanya itu apa ya, sepaneng. Apa itu sepaneng? Apa ya? Biar enggak continue pelajaran aja. Jadi ada selingan-selingan untuk menghibur pembelajaran selingannya. Kemudian kegiatan lain di luar sekolah itu juga bisa dilakukan, seperti menyambut kedatangan siswa di gerbang sekolah serambi menjabat tangan Bapak Ibu guru. Itu kalau di masa tidak pandemi. Jadi kalau misalkan pandemi itu hanya menyatukan tangan saja. Jadi menyatukan seperti ini kepada Bapak Ibu guru. Kemudian di situ dilakukan tes. Kemudian maksudnya tes suhu. Mungkin kalau misalkan kalian sakit itu diharapkan tidak sekolah. Itu pada waktu pandemi. Kemudian di situ ada pemeriksaan, yaitu rambut. Sebelum masuk ke ruangan kelas, kalian akan diperiksa rambutnya. Kalau rambut kalian itu panjang, jadi kalau panjang itu secara otomatis di situ ada tatip yang akan memotong secara otomatis. Jadi rambut kalian akan dirapikan. Kemudian kuku yang mungkin panjang, kuku-kuku yang panjang itu yang berkutek juga. Jadi diharapkan untuk dipotong dari rumah. Siap-siap kalau kalian tidak dipotong dari rumah, secara otomatis dari pihak tatip nanti akan dipotong, disediakan potongan kuku di gerbang SMA Negeri 1 Pasirian. Untuk selanjutnya yaitu membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Apa yang bersifat spontan? Kalau poin-poin sebelumnya menjelaskan tentang perilaku yang bersifat rutin, maka pada poin ini menjelaskan tentang perilaku yang bersifat spontan. Hal ini penting mengingat karakter itu akan dilihat pada spontanitas perilakunya. Belumlah menjadi karakter yang sesungguhnya jika perilaku yang tampak secara spontan adalah perilaku yang buruk. Spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan. Biasanya ini siswa mungkin pada waktu di SMP kalian itu sering menggoda teman atau menggoda teman lain jenis secara spontan, atau mungkin mukul secara spontan, kemudian kaki dijulurkan sehingga teman mau jatuh, itu juga spontan. Nah, itu juga ada poin-poin nanti pada waktu kalian dibawa ke BK atau mungkin ketemu Bapak Ibu guru, kalian akan ditegur. Pertama adalah ditegur dulu. Kalau dilakukan terus menerus, nah kamu akan dibawa oleh tim tatip ke BK. Jadi yang BK yang nanti akan mengurusi masalah seperti itu bersama tim tatip. Jadi kalau misalkan perkataan, perbuatan yang spontan itu hendaklah yang baik-baik. Misalkan ada teman yang jatuh, langsung tolong. Teman yang tidak bawa bekal, langsung dikasih sedikit bekalmu, berupa makanan kecil atau mungkin uang tidak punya, kasih sedikit saja supaya mereka itu bisa merasakan kebahagiaan sama dengan kalian. Penilaian ini bisa dilakukan terhadap seseorang yang mengalami hal yang tidak diinginkan. Misalnya, ini tadi yang terjatuh langsung tolong. Merugi, bersalah, langsung minta maaf, nah dan sebagainya. Coba lihat dan dengar apa yang diperbuat dan diucapkan. Jika positif, maka karakter telah terbentuk. Jika negatif, berarti karakter belum terbentuk, belum tertanam.
Jadi Bapak Ibu guru di sini atau warga SMA Negeri Pasirian itu mengharapkan kepada kalian semuanya supaya mempunyai karakter, mempunyai budaya yang baik, supaya nanti pada waktu keluar dari SMA Negeri 1 Pasirian itu terbiasa melakukan sesuatu yang baik, yang positif, supaya nanti kelak di hari tua kalian tetap melakukan suatu kebaikan, suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu balasannya insya Allah adalah surga. Jadi balasan yang paling bagus itu adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu tidak bisa berlangsung dengan tiba-tiba. Perlu ada keteladanan dari semua pihak, terutama pendidik dan tenaga kependidikan yang ada. Disinilah keteladanan pendidik diperlukan. Jangan sampai ada perilaku buruk yang ditampilkan di depan peserta didik, seperti contohnya ini memberikan contoh yang jelek. Misalkan Bapak guru melakukan suatu perbuatan yaitu merokok di depan siswanya. Nah, itu tidak boleh, karena secara otomatis siswa akan memberikan penilaian yang jelek kepada Bapak Ibu guru. Tapi insya Allah kami warga SMA Negeri 1 Pasirian akan memberikan contoh teladan yang baik, seperti semboyan Tuturi Handayani. Jadi di depan memberikan contoh, di samping menjadi teman, di belakang menjadi pendorong bagi siswa-siswanya. Jadi selalu memberikan dorongan yang positif kepada siswa-siswa SMA, siswa-siswi SMA Negeri 1 Pasirian. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir, menetapkan tata tertib sekolah. Di situ kalian sudah punya kan tatibnya, banyak tatib yang ada di SMA Negeri 1 Pasirian. Pelanggaran apa saja yang tidak boleh itu kalian bisa baca sendiri. Jadi tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang baik dan tidak baik. Tidak mungkin suatu organisasi tidak memiliki tata tertib, termasuk sekolah. Sekolah itu perlu membuat tatib yang disepakati dan dijalankan bersama. Dengan begitu, situasi di sekolah akan berjalan dengan tertib dalam waktu lama, karena program sekolah berjalan sesuai dengan aturan main. Tidak cukup roda organisasi hanya dijalankan dengan anjuran demi anjuran, karena sikap seseorang itu mudah berubah, apalagi yang menyangkut kebiasaan. Dengan adanya aturan, seseorang akan terikat. Dengan begitu, kebiasaan positif itu akan terus berkembang hingga menjadi suatu karakter. Dari semua budaya sekolah tersebut, perlu ada iktikat yang kuat dari pemangku kepentingan untuk menjalankan. Siapa saja pemangku kepentingan? Ada kepala sekolah, ada guru, ada staf TU, ada komite. Jadi yang disebut pemangku kepentingan itu bisa semua warga SMA Negeri 1 Pasirian yang harus menjalankannya. Tanpa itu semua, kebiasaan positif akan berlangsung sesaat dan aturan hanya tinggal aturan. Kalau aturan tinggal aturan itu seperti hukum rimba, siapa yang menang, siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, jadi tidak akan sampai kepada tujuan yang diharapkan, yaitu pembentukan karakter. Selain itu perlu adanya komunikasi yang baik antar unsur pendidikan, yaitu pihak sekolah, masyarakat,
dan pemerintah. Jadi harus ada suatu kerjasama antara sekolah itu, masyarakatnya, pemerintahnya. Jadi kita sama-sama jalan biar pada waktu kita mengarah atau menuju ke satu tujuan itu bisa bersama-sama. Budaya adalah produk yang dibentuk dalam waktu yang lama. Sebab itu perlu ada konsisten dalam penjaganya. Semua pihak harus konsisten menjalankan budaya yang telah dibangun sejak awal. Salah satu, 2 kali mungkin masih dimaklumi, tetapi berkali-kali lalai atau salah, karakter yang diharapkan bakal urung terwujud. Jadi tidak akan terwujud. Karena apa? Warganya selalu melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Oleh karena itu, mari ciptakan budaya positif lingkungan sekolah agar terbentuk dan tertanam nilai-nilai karakter sebagaimana yang diharapkan oleh pihak sekolah. Baik anak-anak, untuk di sini yaitu tatipnya mungkin bisa dibuka. Di situ ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, dan juga ada pelanggaran berat. Pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan itu bobotnya 4 sampai 14 poinnya. 15 sampai 22. Jadi kalau misalkan bobot yang antara 4 sampai 14 itu peringatan ke-1. Siapa yang menegur? Tim tatip. Kemudian yang kedua itu adalah poinnya 15 sampai 22. Peringkat yang kedua. Siapa yang menegur? Petugas ketertiban atau pihak tatip. Kemudian yang disebut sebagai pelanggaran yang sedang. Pelanggaran yang sedang di sini ini yang pelanggaran yang ringan ya. Terus yang kedua itu pelanggaran sedang, itu antara poinnya 23 sampai 30. Peringatan tertulis ke-1 dari wali kelas yang diketahui oleh orang tua siswa. Jadi orang tua kalian nanti akan dipanggil kalau sudah poin kalian 23 sampai 30. Kemudian yang kedua 31 sampai 38, panggilan orang tua untuk menghadap guru BK dan atau wali kelas. Jadi ada BK, ada wali kelas, ada tim tatip. Di situ poinnya pada waktu 31 dan 38, 39 dan 49. Peringatan tertulis kedua dari wali kelas dan guru BK yang diketahui oleh orang tua siswa. Jadi kalian akan didampingi oleh orang tua kalian pada waktu penandatanganan surat perjanjian. Biasanya seperti itu. Atau mungkin diarahkan untuk lebih baik dari BK atau wali kelas. Kemudian yang selanjutnya 39 dan 4 sampai 49 itu adalah panggilan orang tua untuk menghadap guru BK dan wali kelas. Peringatan tertulis ketiga dari sekolah dari wali kelas dan guru BK. Yang selanjutnya membuat dan menandatangani surat pernyataan tahap 1 supaya tidak mengulanginya lagi. Kemudian selanjutnya yaitu yang berat ini ya. Biasanya poinnya 50, 65, 66 sampai 82, 83 sampai 99 dan sampai 100. Apa itu kok sampai 100? Ini melakukan suatu perbuatan yang langsung 100 itu apa? Jadi pelanggaran berat itu bisa kalian baca di poin-poin pelanggaran yang ada di bawahnya atau mungkin yang sudah kalian punya. Jadi panggilan orang tua untuk menghadap guru BK, wali kelas, pembinaan kesiswaan, wakase kesiswaan, dan atau bahkan kepala sekolah ikut di dalamnya. Yaitu selanjutnya itu membuat dan menandatangani surat pernyataan terakhir yang menyatakan bahwa siswa tersebut sanggup menerima sanksi dari sekolah. Biasanya kalau sudah 100 poin kalian itu adalah dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Pasirian supaya memilih sekolah yang lain, otomatis dikeluarkan untuk sekolah di sekolah yang lain. Jadi kalau misalkan kalian melakukan suatu pelanggaran yang poinnya 100, siapa yang rugi? Terutama kalian, kedua orang tua, tiganya saudara. Nah, jadi saya juga sebagai pembina OSIS dan juga tatip. Jadi mohon kerjasamanya dengan kalian supaya kalian tidak melakukan suatu perbuatan yang bersifat negatif.
Selanjutnya tata tertib. Nah, ini bisa kalian baca sendiri semuanya, yang tergantung ringan itu apa saja. Tidak membawa buku sesuai jadwal, keluar sekolah tanpa izin tertulis, kemudian melakukan perbuatan asusila. Ini sedang. Ini antara sedang, ringan, berat, campur jadi satu. Jadi kalian bisa membaca sendiri-sendiri ya. Mengintegrasi kepala sekolah, guru, dan karyawan. Nah, itu semuanya ada di tatib kalian semuanya. Nah, anak-anak, berhubung di sini itu sudah ada di tatib kalian. Jadi, saya mengharapkan dari kalian supaya lebih berhati-hati melakukan suatu perbuatan. Jadi tolong dijaga. Untuk selanjutnya ya anak-anak ya, itu ini ada tugas buat kalian. Tugasnya yaitu buatlah budaya yang ada di rumah kalian. Kegiatan yang sering kalian lakukan, budaya yang sudah menjadi budaya, yang sudah menjadi karakter di rumah kalian masing-masing, itu mulai dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalian tulis. Jadi apa saya mulai dari bangun tidur jam 3, sholat tahajud, sholat malam, kemudian berdoa, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan aktivitas apa tadarus Al-Quran, apa membantu ibu, apa. Nah, itu semuanya kalian tulis di buku, kemudian dikumpulkan di link yang akan kami sebar nanti atau kami share ya. Jadi tolong benar-benar disiapkan, dikerjakan, waktunya jangan sampai lebih dari ketentuan waktu yang sudah ditentukan. 1 jam. Misalkan kalau saya diawali jam 9.30 berarti jam 10.30 harus sudah selesai. Jangan dikumpulkan di luar pembelajaran. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada sesuatu silahkan menghubungi saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.